Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang pedoman dan pengendalian COVID-19, ada beberapa protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru yang harus diterapkan di Malioboro. Yang pertama, seluruh pengunjung wajib mengenakan masker atau pelindung wajah. Yang kedua, mencuci tangan sebelum memasuki area Malioboro. Selain itu, pengunjung juga wajib melakukan pemindaian barcode sebagai upaya tracking di setiap zona. Perlu kamu ketahui, saat ini kawasan Malioboro terbagi menjadi beberapa zona yang tersebar mulai dari Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Saat ini, pedestrian di Malioboro terbagi menjadi dua. Pedestrian bagian timur menjadi jalan searah menuju selatan, sedangkan bagian barat menjadi jalan searah menuju utara. Jadi, jangan khawatir kamu bakal berpapasan dengan mantan kamu. Nah, urusan perut gak usah khawatir. Kuliner tersebar di berbagai titik, tentunya dengan protokol kesehatan yang memadai. Jadi, jangan khawatirkan perut saat berjalan-jalan di Malioboro ya. Ketika menyusuri pedestrian Malioboro, kamu bakal melihat para pedagang yang menjajakan berbagai macam produk. Ada pernak-pernik, baju, dompet, tas, dan sebagainya. Tentunya, kamu nggak bakal mengocek kantong terlalu dalam. Bahkan dengan Rp100.000 saja, kamu bisa membeli 6 buah kaos. Selain pedagang kecil, ada juga pusat perbelanjaan besar seperti Mall Malioboro, Mall Ramai, Ramayana Mall, dan sebagainya, di mana kamu bisa berbelanja berbagai merek sepuasnya. Selain pedagang, kamu bakal melihat beberapa kereta kuda atau yang biasa disebut andong dan juga becak. Eits, jangan takut buat naik andong dan becak ya. Saat ini, andong dan becak menerapkan protokol kesehatan agar mengurangi potensi penularan COVID-19. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan saat ke Malioboro ya. Nah, selain Malioboro, ikon dari Yogyakarta adalah Pasar Beringharjo. Pasar ini merupakan pasar terbesar yang ada di Yogyakarta, berada di Jalan Margomulyo nomor 16, Upasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Nah, sebelum memasuki area pasar, yuk lengkapi protokol kesehatan dengan memakai masker dan cuci tangan. Setelah itu, masuk ke bilik antiseptik untuk disemprot. Pasar
Pasar Beringharjo memiliki nilai historis dan filosofis dengan Keraton Yogyakarta karena telah melewati 3 fase, yakni masa kerajaan, penjajahan, dan kemerdekaan. Jika dilihat dari ciri khas bangunan Pasar Beringharjo, terlihat dari interior bangunan yang merupakan perpaduan antara arsitektur kolonial dan tradisional Jawa. Nah, sebagai pasar tradisional kelas 1, Pasar Beringharjo memiliki layanan transaksi ekonomi berskala nasional. Pada saat ini, Pasar Beringharjo menjadi kegiatan ekonomi yang besar untuk kawasan Malioboro. Bangunan bertingkat yang setiap lantainya diisi oleh berbagai macam komoditas perdagangan, mulai dari konveksi, aksesoris, sembako, dan rempah-rempah. Pasar Beringharjo sudah menjadi salah satu tujuan wisata belanja bagi wisatawan yang berkunjung di kota Yogyakarta. Jika kamu berkunjung ke Pasar Beringharjo, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ini ya. Museum Sonobudoyo merupakan salah satu sentra kebudayaan yang ada di kota Yogyakarta. Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, Museum Sonobudoyo menghadirkan berbagai macam koleksi yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Memasuki museum, kita akan disambut oleh suara merdu gamelan Jawa serta seperangkat alat gamelan. Setelah itu, kita akan menemukan ruang pengenalan yang memamerkan koleksi masterpiece dari Java Institute. Menuju ruang selanjutnya, kita akan menemukan ruang sejarah yang memamerkan koleksi benda-benda peninggalan berkaitan dengan cara hidup manusia pada zaman prasejarah, yaitu berburu dan meramu. Di museum ini terdapat stiker pijakan kaki guna menjaga jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya. Setelah menelusuri ruang sejarah, perjalanan akan dilanjut ke ruang klasik. Ruangan ini berisi koleksi sistem peralatan hidup dan teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Di sini terdapat salah satu koleksi terbaik Museum Sonobudoyo, yaitu arca kepala Dhyani Bodhisatwa berupa perunggu berlapis emas yang ditemukan di Patuk Gunung Kidul. Oh iya, pada tiap sudut ruangan juga terdapat hand sanitizer loh. Jadi, kalian bisa menjaga tangan kalian tetap bersih.
selanjutnya kita akan menemukan ruang batik. Di dalam ruang batik ini kita dapat menemukan berbagai koleksi batik dan pakaian pengantin yang tersebar dari berbagai daerah di Jawa. Ruang berikutnya adalah ruang wayang. Yang spesial dari ruangan ini terdapat cerita wayang Ramayana yang ditayangkan melalui proyektor dan menggunakan teknologi sensor. Selanjutnya adalah ruang topeng. Ruangan ini memamerkan banyak sekali topeng karya seni tradisional Indonesia, baik topeng sebagai sarana upacara maupun seni pertunjukan. Oh iya, koleksi topeng di Museum Surabudaya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada yang berasal dari Jawa sendiri, dari Kalimantan, Bali, dan Sumatera. Ruangan berikutnya adalah ruang Jawa Tengah. Ruangan ini memberikan penjelasan secara rinci mengenai masa-masa klasik seperti periode Islam di Jawa, bentuk pemerintahan, sistem kemasyarakatan, bentuk permukiman, sistem jual beli, serta peralatan-peralatan yang digunakan masyarakat Jawa untuk kegiatan jual beli atau menyimpan sesuatu. Pada ruangan ini juga terdapat peta wilayah Jawa Tengah. Ruang selanjutnya adalah ruang senjata yang berisi berbagai macam koleksi senjata seperti meriam, panah, senapan, dan sebagainya. Ruang berikutnya adalah ruang Bali. Pada ruangan ini terdapat berbagai macam potret kebudayaan serta adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Apa kalian tahu kemampuan masyarakat Bali dalam olah seni membuat mereka menghasilkan berbagai artefak luar biasa, baik untuk bangunan maupun benda-benda lain. Objek-objek itu diukir halus dengan motif-motif yang khas, diselimuti oleh aspek religi yang sangat kuat. Di ruangan terakhir ada ruang bentar. Di ruangan ini terdapat replika Candi Bentar yang berasal dari Bali. Candi Bentar adalah sebutan bagi bangunan gapura berbentuk dua bangunan serupa dan sebangun, tetapi merupakan simetri cermin yang membatasi sisi kiri dan sisi kanan pintu masuk. Candi Bentar tidak memiliki atap penghubung di bagian atas, sehingga kedua sisinya terpisah sempurna dan hanya terhubung di bagian bawah oleh anak tangga. Ayo berkunjung ke museum ini. Museum Sono Budoyo terletak di Jalan Pangurakan, nomor 6, Mupasan, Kecamatan Gondomanan, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Museum ini terletak di sebelah utara Keraton Yogyakarta dan di sebelah selatan Jalan Malioboro.
Museum Kereta Keraton merupakan salah satu destinasi wisata edukasi di wilayah Yogyakarta. Di era new normal, Museum Kereta Keraton telah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Di antaranya, pengunjung diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke museum dan memakai masker. Museum ini terletak di Jalan Rotowijayan, Yogyakarta. Cukup dengan Rp5.000, kamu sudah bisa masuk ke museum ini. Kalau kamu ingin hunting foto di dalam museum, kamu cukup menambah Rp1.000 saja. Museum ini buka setiap hari loh, dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Bila kamu ingin menambah wawasan mengenai sejarah kereta kuda keraton Yogyakarta, Museum Kereta Keraton bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi. Museum ini menyimpan berbagai kereta kuda keraton Kesultanan Yogyakarta yang digunakan baik untuk kepentingan keraton maupun untuk kepentingan pribadi. Museum yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini memiliki berbagai kereta kuda yang umurnya mencapai ratusan tahun, seperti kereta Kiai Jongwiyat dan kereta Kiai Puspokomani. Selain itu, juga ada kereta kuda yang pernah dipakai oleh Pangeran Diponegoro, yaitu kereta Monrojuwolo. Kereta-kereta koleksi museum ini beberapa masih ada yang digunakan untuk kepentingan upacara-upacara kebesaran keraton. Jika kamu berkunjung ke Museum Kereta Keraton, kamu akan disajikan berbagai bentuk kereta kuda kesultanan. Ada 3 jenis kereta keraton yang disimpan di sini. Pertama, kereta atap terbuka dan beroda 2. Kedua, kereta atap terbuka dan beroda 4. Yang terakhir, kereta atap tertutup dan beroda 4. Setiap kereta yang berada di Museum Kereta Keraton menjadi benda pusaka milik keraton. Artinya, kereta-kereta ini akan mendapat penghormatan berupa sebuah ritual yang biasa dikenal dengan nama jamasan. Jamasan yang dilakukan meliputi kegiatan memandikan, memberi persembahan dengan sesajian, dan mendoakan. Ritual jamasan selalu diadakan setiap Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon pertama di bulan Suro. Jamasan diadakan di 2 tempat, yaitu di Gedung Pusaka dan di Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Objek paling menarik dari museum ini adalah kereta Garuda Heksa. Kereta ini ditarik oleh 8 ekor kuda. Kereta ini dinamakan juga dengan kereta kencana atau kereta emas. Pada kereta ini juga terdapat lambang burung Garuda yang terbuat dari emas 18 karat seberat 20 kg. Pada kereta ini juga sudah ada teknologi di mana terdapat tangga turun otomatis saat pintu kereta terbuka layaknya pintu pesawat terbang. Selain itu, terdapat kereta Nyai Jimat. Kereta ini merupakan kereta paling tua. Kereta ini merupakan buatan Belanda tahun 1750-an, yang merupakan kereta pemberian dari Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Oh iya, jangan lupa melihat koleksi kuda milik keraton yang berada di samping museum juga ya.